siang ini kita ketemu dengan rekan-rekan Forkompinda, ada Pak Kapolstabes, Pak Dandim, Pak Danlanal, Pak Dandenpom, ada Pak Ketua Dewan, Pak Kajari, Wakil, serta teman-teman dari kesehatan. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Kepala Dinas Kesehatan situasi yang berkembang di Semarang terkait COVID sampai hari ini. Dengan permulaan pertama pada mulai PKM Jilid 2, angkanya sekitar 52 penderita COVID, hari ini sudah mencapai 168 orang. Jadi bukan sebuah tren yang turun, tapi justru naik secara pesat. Meskipun tadi diskusinya sangat menarik, ini terjadi karena strategi PKM Jilid 2 yang kita jalankan adalah dengan menerapkan tes swab maupun rapid secara massal di banyak titik. Dan alhasil ditemukanlah beberapa klaster-klaster baru. Kemudian juga disampaikan angka kesembuhannya juga ada perkembangan yang cukup bagus, mencapai 282, dan angka kematian di angka 49 orang. Jadi setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya kita memutuskan PKM ini akan kita perpanjang sampai Jilid 3. Jadi akan dimulai 8 Juni sampai tanggal 21 Juni. Tapi ada beberapa hal yang kita lakukan modifikasi sedikit, terutama di dalam perwal PKM Jilid 3 ini. Yang pertama yang kita rubah adalah aktivitas kegiatan tempat ibadah. Kalau perwal yang lalu, kegiatan tempat ibadah ini merujuk pada fatwa dari lembaga keagamaan ataupun para tokoh yai, yang di sini kita perjelas langsung bahwa tempat ibadah boleh buka sepanjang dia menerapkan SOP kesehatan dengan pembatasan jemaah atau social distancing. Nah, kemudian pengelola tempat ibadah itu diharapkan untuk melaporkan serta membuat surat pernyataan kesiapan mengenai SOP kesehatan kepada gugus tugas di wilayah masing-masing. Kalau jemaahnya kurang dari 100, gugus tugasnya di tingkat kecamatan. Kalau lebih dari 100, gugus tugasnya di tingkat kota Semarang. Kemudian perubahan yang kedua adalah pada kegiatan sosial. Pernikahan dan juga pemakaman tetap diperbolehkan. Kalau kemarin pembatasannya 10 orang, hari ini pembatasannya kegiatan ini maksimal 30 orang. Tapi tetap dengan menekankan unsur SOP kesehatan. Yang di tempat lain yang perubahan adalah di sisi tempat hiburan. Masih tetap kita minta mereka tidak membuka jam operasi, tapi ada satu tempat yang kemarin masuk di Dinas Pariwisata, yaitu olahraga biliar. Olahraga biliar yang nanti akan kita masukkan di dalam pemahaman definisi kegiatan berolahraga, yang di dalam perwal ini juga sudah mulai kita buka kelonggarannya. Artinya kalau punya Pemkot mungkin di Trilomba Juang akan menjadi role model bagaimana orang berolahraga tapi tetap menerapkan SOP kesehatan. Tracknya nanti akan dibatasi berapa orang yang bisa lari. Kemudian alat-alat fitness yang ada di Trilomba Juang sementara kita tutup. Bulu tangkis lainnya yang ada sekarang kan berapa sih ya? 6 ya? 6, hanya 3 yang boleh beroperasi. Nah, ini akan menjadi role model termasuk lapangan tenis supaya pengelola tempat olahraga swasta bisa meniru hal tersebut. Dan pada saat mereka mau membuka, mereka harus buat surat pernyataan SOP kesehatan, kemudian Kepala Dinas Pemuda Olahraga akan memberikan rekomendasi pembukaan tersebut. Yang lain-lainnya masih sama, unit usaha masih berkegiatan, jam operasionalnya sampai dengan jam 9 malam, tetap menerapkan SOP kesehatan, tetap menerapkan social distancing. Harapan kami di dalam 2 minggu ke depan ini, kita masih tetap menerapkan strategi kebijakan untuk melakukan tes secara massal dan masif, dan mudah-mudahan dengan strategi ini kita akan mengetahui posisi-posisi penderita COVID di Semarang yang akan kita kemudian tindak lanjuti untuk bisa dilakukan pencegahan penyebaran. Saya rasa begitu. Tidak ada penutupan jalan, tapi kita adanya pengalihan arus lalu lintas. Karena apa rekan-rekan? Karena kita menganalisa bahwa arus lalu lintas yang kita alihkan tersebut adalah tempat banyaknya akan berkumpul masyarakat. Nah, untuk itu kita alihkan arus lalu lintas tersebut. Nah, untuk sementara belum ada
arus lalu lintas yang kita alihkan ini untuk kita buka. Jadi masih seperti hasil kesepakatan kita rapat hari ini tetap masih seperti yang sekarang ada.